Yo, welcome back, boy. Yeah, this is your boy. Kali ini kita coba mainin game yang lagi hype banget. Sepertinya akan jadi game of the year, boy. Oke, kita langsung aja ya. Jadi gue di sini pertama-tama mau upload dulu bagian fight all about the boss in the Little Nightmare 2 Deluxe Edition ya. Right, ini bos pertama ya, si shotgun. Shotgun, anjay, si pemburu. Jadi yoi, you know lah. Jadi ini posisinya si Six sama si Mono ini lagi di lagi di hutan. Kan awalnya itu keluar dari TV ya, keluar di hutan, terus masuk ke rumahnya si Palepa gitu, boy. Nah, ini misinya jadi kita harus lari kalau bisa dari si bos ini, dan kalau bisa juga kita harus ngekill-nya, boy. Di sini tegang banget sih, boy, sumpah. Asli tegang banget. Kita harus istilahnya sneaky atau ngumpet-ngumpetan gitu sama si bos ini. Nah, ini scenes dimana gue sama si Six tuh ngumpet ya, nunggu waktu yang tepat. Nah, ini tuh tegang banget asli, boy, sumpah, boy. Best lah ini, pokoknya kayaknya bakal jadi game of the year nih, boy. The Little Nightmare 2, man. Right, meskipun gue sebelumnya belum pernah main nih yang versi pertama, but yeah, it's the best, man. The best horror game ever I play, man. Alright. Nah, ini masih masih lari ya, masih lari. Nah, di sini tegang banget, boy. Kita harus masuk ke lubang itu, boy. Alright. Si bapaknya nih pegang center, boy. Nah, ini harusnya kelihatan sih harusnya, boy. Cuman ya maybe emang harusnya kayak gitu, boy. Nah, kita masuk nih, boy. Siap, 2, 3, jump. Alright. Sip. Nah, gue kira udah selesai kan. Nah, ternyata di sini tembak, boy, cuman nggak kena. Nah, kan? Gue pegang shotgun, boy. Oke, di sini ketemu lagi. Alright. Bingung sih, boy, sebenarnya di sini mau gimana, boy. Cuman ya kita harus lari, boy. Gak bisa dilawan ini, boy. Mantap kali. Nah, kita ini tegang juga, boy. Kita lagi nanti. Alright. Untung masih ada box kayu gitu, boy. Right. Oh, guys, tegang banget, boy. Itu si bapaknya reloadnya agak lama ya, boy. Nah, ini. Oh my god. Gue kaget banget di sini, boy, anjay. Nah, doi juga nembak. Oh, nggak kena. Sip. Nah, gue di sini lari-lari, dia masih nembakin juga. Alright, dan masuklah kita ke luar rumah, boy. Nah, di sini kita berenang, boy, di solokan, boy. Bayangin gak sih, boy? Kita berenang di solokan. Nah, si doi juga masih nyari-nyari kita, boy. Penasaran juga nih, siapa nih bocil-bocil yang suka minta top up. Gue tembak juga nih, boy. Top up mulu, anjay, bocil-bocil FF. Alright, boys, yang baru aja gabung atau baru nonton channel ini, silahkan like, share, comment, and subscribe tentunya, boy, ya. Doakan channel ini biar terus berkembang, biar kayak Meow Aug ya, boy. Gue sebenarnya cita-cita pengen kayak Meow Aug atau Just No Limit gitu, boy. Subscriber dan viewernya banyak, dan tentunya juga duitnya banyak, boy. Alright, kalau udah tinggi, gue insya Allah lah gue akan bagi-bagi giveaway buat kalian penonton setia gue, boy. Alright, so keep watching video, support channel ini. Nah, di sini, boy, lihat, bayangin loh, boy, lu nyelam di isolokan, boy, buat menghindari ya ini si bapak-bapak gila ini, boy. Alright. Nah, di sini kita naik ini, boy. Naik papan ini, boy. Tapi nggak kelihatan. Sip. Alright. Nah, di sini kita ketemu lagi nih. Jadi emang scene-nya emang kayak gini sih, boy. Right. Nah, di sini kita ketahuan, boy, gara-gara ya
gara-gara si gagal. Alright, untung ada box penyelamat. Alright, box penyelamat lagi dan kita masuk ke rumah ini. Nah, di sini endingnya boy. Endingnya si bapak pemburu ini atau the hunter's man ini di sini boy. Nah, gue mau coba masuk dan gue ambil shotgun yang ada di gudang ini boy. Bantu sama C6. Oke. Dan saat kepalanya nongol, keluar boy. He's dead. Alright, this is the first boss we have defeat man. Boss yang kita kalahin. Nah, game selanjutnya atau chapter selanjutnya kita yuk berlayar menggunakan pintu dong boy. Berlayar menggunakan pintu ke pulau berikutnya boy. Dan di sini ternyata ya, let's see boy. Sumpah boy, ini game yang menurut gue alright, worth it banget lah buat dimainin boy. Alright, nah ini dia. Ada gedung boy. Di sini gedung sekolahan boy. Gua kira mau belajar gitu kan, datang ke sekolahan gitu kan. Cuman kalau dapat guru kayak begini ya siapa yang mau belajar boy? Mas juga. Alright, kita sudah sampai dengan perahu pintunya. Alright, nah di sini kan tadi kan kita main bareng gitu. Kita ditemenin Six boy. Nah di sini si Sixnya terjebak boy. Terjebak sama itu boy. Sama ya itu barusan apa namanya, laci ya, laci lemari. Nah jadi di sini kita solo boy, solo dulu. Alright, dan di sini banyak murid-murid ini boy, murid-murid bocil bolos itu boy. Nah itu dia gurunya boy, cantik sih. Cuman apa namanya, psikopat ini boy gurunya boy. Nah ini murid-muridnya nggak tahu belajar karena terpaksa atau gimana ya nggak ada yang nanya gitu. Ini nggak ngerti. Alright, nah di sini kan kita mengambil kunci nih boy, karena ada sesuatu apa namanya harus dibuka. Gue bingung di sini boy. Gue kira ini si gurunya mau langsung, nah ternyata dia nunjukin skillnya boy. Skillnya adalah kepala meral boy. Anjay, kita banget meral. Jadi bisa manjang gitu boy, kayak Elastic Man Fantastic Four gitu kan. Nah kita kan udah dapat kuncinya boy. Kita masuk, keluar di laci, di ruang sepatu. Anjay kan, skopat ini boy gurunya boy. Anjay, gue nggak mau kalau sekolah gurunya kayak gini boy. Mending gue bolos dah. Tapi jangan dicontoh ya adek-adek, ini cuma game. So ya belajarlah, ya cita-cita mesti tinggi langit boy. Gila boy, sumpah tegang banget di sini boy gue boy. Nah, ini guru-gurunya murid-muridnya cuman pada diem gitu, nunduk tuh, cuman pukul doang. Ngerti gue boy. Dan apa yang dipelajari dengan papan tulis kosong boy? You see that man? The board is blank. Lu ngantuk boy? Enggak bu. Ya terus kenapa nunduk-nunduk? Mau gue smackdown? Ini lagi bocil FF minta top up mulu. Top up. Enak aja top up. Gua cari duit susah-susah lu minta top up. Nah ini ketahuan ya boy ya. Masih. Nah tuh, kepalanya panjang banget boy. Jerapah kalah boy. Nah ini kunci tadi buat sini boy. Nah ini kita naik lift dan ya selamat untuk sementara boy. Nah dan di apa namanya di stage ini kayaknya masih ada lanjutannya mungkin ya, The Little Nightmare 3 sequelnya. Karena gua rasa ini bos ini belum meninggal boy. Karena kita lari doang, nggak ngebunuh si guru psikopat ini boy. Nah di sini
Kita nyenggol lagi, doi naik lagi nih boy. Alright, kabur, sip. Nah di sini, ya. Parah boy, coba boy. Ngeri parah dah. Coba boy, lu play di game ini tengah malam. Asli boy, rasa banget horornya boy. Jadi kita masih nyari misinya di sini nyari si Six lagi sih boy. Setelah kita nyelamatin si Six, terus petualangan bareng sama Six, terus kepisah lagi di sini boy. Alright. Ini kalau ada suara berisik apapun, kayaknya dia langsung nongol aja gitu loh bakalan kan. Nah, kita di sini masuk. Ntar ketemu sama si Six lagi sini boy. Alright. Nah di sini juga tegang sih boy. Ke perpustakaan. Kita harus geserin apa namanya si tangga ini, tangga berjalan. Cuman gak kedengeran kayaknya di sini boy. Right. Nah. Gua di sini udah berapa kali gagal sih boy. Oh, aja. Jangan. Alright. Selamat. Asli boy, gua berapa kali gagal di sini sebenarnya boy. Gua skip aja gitu boy. Nah, di sini. Yoi, nggak kelihatan. Sip. Ya, pas kepalanya balik, gua saranin jangan langsung lompat boy, tapi lihat aja dulu. Dia langsung buka pintu boy, soalnya boy. Tuh kan kelihatan. Udah, lu kalau lompat udah lu jadi perkedel boy. Bejak-bejak sama si psikopat ini boy. Jadi doi masuk ke ruangannya buat main piano. Dan belum dia belum masuk ruang piano. Dia lagi mau bikin ya masakan lah boy lah. Mungkin doi lapar, udah gebukin murid-muridnya boy. Anjay, punya murid digebukin semua, gila. Muridnya semuanya main Free Fire boy. Minta top up katanya boy, anjay. Yang beli skin alok gitu kan boy. Alright boy, buat kalian yang suka sama game ini boleh like, comment, dan subscribe ya boy ya. Nah ini dia boy, sense-nya. Jadi doi lapar kayaknya boy. Atau apa itu, nggak tahu apa, cuman ya Shinome. Udah dia, alright. Aman sih boy kalau di sini boy. Cuman ya nggak boleh ketahuan aja. Ketahuan mati lu jadi abon. Alright, di sini. Enggak, di sini kita nggak ketemu lagi. Nah ini si Six boy. Udah nyelamatin ini si Six. Nah. Yoi. Hello Six. Welcome back. Yeah. Hey. Wake up man. Alright. Nah ini dia boy. Scene yang bikin tegang boy. Ini kepalanya sebenarnya bisa muter 360 derajat Celcius boy. Anjay, panas dong enggak? Maksudnya 360 derajat. Nah, ini kalau misalkan ketahuan, dia bisa muter langsung nangkep lu boy. Right? Nah, di sini harus perhatiin, lu harus benar-benar detail saat dia mainin piano itu dia nggak dengar boy. Jadi kalau dia berhenti main, lu harus berhenti. Nah, tugas lu di sini adalah muterin katrol ini biar yang biar itu apa sih namanya sih? Nah itu yang di atas itu yang turun itu, nah itu biar turun boy. Nah udah turun, si Six naik kan, nah biar dia nggak naik, si itunya nggak naik, si Six naik di situ gitu boy. Gimana sih? Pokoknya gitulah. Nah ini sneaky seperti biasa. Nah lu harus tunggu dulu boy, harus sabar di sini boy. Kalau nggak lu mati terus di sini boy. Alright. Nah, oke, berhasil. Nah di sini naik. Guess what, man? Come on. And the boss. No, us here. Alright. Nah, loh, ketahuan anjay. Kira aman kan di sini, ternyata doi. Ya, doi kepalanya anjay. Nah, iya.
Guru psikopat anjir, tegang banget sumpah. Alright. Nah, gua kira nggak bisa di sini boy, ternyata doi masih bisa. Gila. Lupa banget anjay, hampir aja. Nah, ini scene-nya berakhir sampai sini aja boy. Kita nggak nge-kill sini boy, si guru psikopat ini boy. Lanjut. Nah, the next boss ini apa ya namanya ya? Di rumah sakit bos, kita di hospital. Kita ketemu sama setan-setan gentayangan boy. Jadi kayak mayat-mayat yang mayat-mayat yang kalau dulu ada sih kayak game apa ya. Jadi kalau misalkan dia lihat cahaya berhenti, tapi kalau dia nggak lihat cahaya terus dengar suara apa dia nyemperin gitu boy. Kayak game apa gitu, gue lupa namanya dulu. Lah kayak di Resident Evil juga ada kayak gini. Nah, jadi kita pakai center sini boy. Ini si orang-orangan ini tuh dengar boy kalau misalkan ada sesuatu. Cuman kalau dia ada cahaya berhenti gitu boy. Kayak Resident Evil dulu ada kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong, right? Di sini juga super duper tegang boy. Gue jamin boy. Lu kalau main malam-malam sumpah asli boy, bikin merinding dah. Lagi lu di rumah sendirian gitu kan, malam-malam yang beginian terus pakai headset, volumenya tinggi, oh nggak ada obat boy, sumpah boy. Bilangnya sampai ke bawah mimpi gila. Boy berapa kali gagal sih boy sini, sempat kena juga gitu kan, tangkap terus dibikin berkeda goreng sama mereka. Ya cuman ini the best game I ever play man. So gua bikin namanya. Alright, ini juga lumayan tegang boy. Lu kalau tahu apa juga kena di sini boy, tangan jabil gitu. Banyak banget di sini korbannya boy. Dan lu tahu pelakunya siapa boy? Alright, the next scene we'll find siapa yang melakukan ini semua boy. Alright, kena di sini dan oke boy, tegang banget boy. Nah ini last scene-nya boy ya. Banyak banget sumpah boy, nggak bisa dikalahin ini boy, nggak bisa di kill gitu kan. Bawa palu segede game lo juga kayaknya nggak bisa nge-kill kebanyakan boy. Oke, kita udah balik lagi sama Six di sini scene-nya. Dan ya ini dia boy, bosnya. Spider-Man boy. Spider-Man apa namanya ya? Captain Spider-Man mungkin. Oh no man, is the worst Spider-Man ever I made. Right? Nah, jadi ini si dokter psikopat, tadi kan guru psikopat, sekarang dokter psikopat boy. Sama sebelumnya juga ada si hunter psikopat juga. Jadi semuanya bos-bosnya di sini psikopat boy. Bos-bos psikopat ini boy. Ini dia kerjanya tuh operasi boy. Operasi kayak kanibal, bukan apa sih namanya ya, gitulah, kanibal gitu. Jadi kayak kanibal centric gitu kan, orang sama orang di operasi dijadiin kelabang gitu kan. Ini sama nih boy, gila, dokter gila nih boy. Si ambil mayat gitu boy, diambil apanya gitu, ntar disatuin sama sesuatu. Dan kemungkinan sih menurut gue ini si dokter ini punya anak dan lagi dioperasi boy, lagi opname gitu, lagi syarat koma. Nah, jadi dia ngambil mayat-mayat ini buat itu boy, buat kanibal anaknya itu mungkin ya boy ya, menurut gue sih. Di sini kita tugasnya kabur aja gitu boy, kabur aja dari ini. Kalau bisa ya bunuh juga biar nggak ketemu lagi. Jadi dari 1, 2, 3 yang pertama kan mati tuh boy, si hunter psikopat itu. Yang kedua belum mati kalau menurut gua boy, cuman kita cuma lari doang. Jadi mungkin ada next sequelnya, kita bakal ketemu gitu boy sama si itu. Nah ini kita nyari jalan keluar gitu boy. Alright. Nah, di sini
sini apa namanya? Kita ngumpet-ngumpet gitu, boy. Ngumpet. Ke ruangan demi ruangan kita ngumpet-ngumpet gitu, boy. Nah, di sini kan kita naik nih, balik lagi nih, boy. Balik lagi. Kita masuk ke ruangan ini, boy, ke ruangan anaknya gitu, boy. Atau anaknya nggak siapa, pokoknya mungkin ya berharga lah buat dia, boy, atau apa namanya? Atau ya eksperimen dia paling berharga lah kalau ke anaknya gitu kan. Jadi dia kayaknya sih dia mau bikin sesuatu gitu, eksperimen, nggak tahu anaknya, nggak tahu siapanya, pokoknya ya let's see. Nah, di sini si bantuin si Mono. Alright, si Mono lompat. Nah, ini dia ruangannya, boy. Lihat, itu ruangan operasinya, boy. Kita mau matiin ini apa namanya, oksigen mungkin, boy, ya, atau nggak tahu apanya, gue nggak tahu. Alright, nah, dia tahu itu, boy, ada masalah sama anaknya gitu. Di sini lo harus hati-hati juga kalau ketahuan lo jadi abon gitu, boy. Telat dan akhirnya meninggoy, boy. Eksperimennya meninggoy, boy. Atau anaknya juga meninggoy. Alright. Doi ngamuk di sini, boy. Oh, kan? Doi ngamuk ngejar-ngejar kita nih, boy. Mono sama Sik mau dijadiin apa namanya? Mau dijadiin eksperimen juga, boy. Nah, ini tempat pembakaran mayat, boy. As you can see, ya. Jadi kita naik ke puncak gunung. Nah, ini kita ngambil kayak fuse ya, boy, ya. Sikring, boy, buat buka apa namanya? Pintu ya, boy. Baik, dan di sini sudah pastinya ketahuan, boy, karena berisik banget buka pintunya, boy. Nah, kan? Ketahuan, boy, doi ngejar kita nih, boy. Sih. Oke, hancur-hancurin. Alright, hancur-hancurin lemari gitu kan. Terus cepet, boy. Kalau enggak lu bakal ya ulah bakal mati di sini. Nah, sekali lagi ini adalah kutikan best play gue, boy, ya. Best gameplay gue. Alright. Kita masih dikejar-kejar sampai ke apa namanya, ruang pembakaran mayat, boy. Ini kalau di luar negeri itu mayat tuh nggak ada yang dikubur, ada yang ini dia ruang pembakaran mayatnya, ada yang dikubur, ada yang ya dibakar. Kalau dia apa namanya, penyakit yang berbahaya, boy. Jadi sekarang kayak corona mungkin gitu, boy. Nah, sini dibakar, cekrik. Nah, ini udah jelas meninggoy, boy. Kalau menurut gue ya, ini meninggoy, boy. Jadi kita nggak akan ketemu lagi mungkin di next prequel atau sequelnya, gitu kan? Sequelnya atau mungkin ada prequelnya sebelum The Little Nightmare 2 ini, boy, ya. Tapi kayaknya sequel sih, boy. Right? The third stage pass. Right, ini selanjutnya. Sip, kita berhasil, boy, lawan si Spider-Man juga atau si dokter psikopat ini, boy. Nah, ini dia, boy. Stage ini mungkin menurut gue apa namanya? Ya, gue rasa sih semua stage-nya creepy gitu, boy. Mengerikan, boy. Lupa. Gak ada stage yang sebenarnya birarian gitu, gak ada, boy. Alright, kita coba lari-lari di sini, ketemu siapa? Alright. Oh, ini gue lupa apa namanya, ini steak yang tadi ya, boy. Jadi si itunya kan kebakar terus hancur gitu, boy, rumahnya, boy. Nah, sini si kejepit, gua kira meninggoy sih, boy. Dan ternyata masih bisa diselamatkan. Alright, ini si Six ini selamat. Jadi kita masih bisa berdua lagi berpetualang mencari jalan keluar, boy. Keluar dari ya, you know, nightmare mungkin dalam bahasa Indonesia artinya mimpi buruk, boy, ya. Little nightmare jadi mimpi buruk kecil. Nah,
Gua di sini nggak ngerti sih boy. Mungkin ada di Little Nightmare sebelumnya, kenapa si Mono dengan TV kayak gini playnya gitu boy. Jadi kayak siapa sih, gua nggak ngikutin sih ya sebelumnya siapa gitu di video apa namanya di game sebelumnya, gua belum main. Tapi next gua coba buat main apa namanya, buat mainin game ini ya boy ya, yang Little Nightmare yang pertama gitu. Nah, jadi di sini kayak apa namanya, kayak agen ya boy, agen masa depan atau apalah, mungkin ini si Nightmare ini mungkin boy ya. Kayaknya ini bos terakhir sih boy, bos terakhirnya. Nah, tiba-tiba nah keluar ini boy, Men in Black, si Will Smith pakai topi Michael Jackson gitu, memang Michael Jackson gitu boy. Ini kayak Slenderman gitu boy. Nah kan, nah di sini gue aneh kenapa yang ditarik malah si Six gitu boy. Sedangkan yang keluar pertama dari film kan si Mono gitu kan, si kepala kardus gitu. Ini si nah itu ada tangan boy keluar dari TV dan narik. Gue kira yang mau ditarik si ini boy. Oh enggak, ini keluar dulu boy, gue lupa. Kita kabur dulu boy. Oke, ini masih petualangan dulu ya boy ya. Asli boy, tegang banget ini boy, boy. Ya doi masih ngejar-ngejar. Doi bisa teleport juga boy. Nah di sini kita lompat. Begonya si Six kenapa ngumpetnya di situ boy, harusnya kan boy. Nah dia baru sadar dia salah ngumpet. Nah udah boy ditarik boy kayak alien. Alright. Nah di sini apa namanya, si Mono kehilangan Six for several times, and tugas Mono kali ini adalah mencari Six lagi boy. And you know what? Six di sini berubah menjadi let's see boy. Nah di sini kita bisa masuk ya boy, bisa masuk ke stasiun TV gitu boy. Jadi selebriti gitu. Alright. Kita masuk ke dunia paralel boy. Kita keluar di TV manapun yang ada di dunia ini boy. Alright. Nah, kita keluar di sini ada bapak-bapak nonton, cuman semuanya di sini orang-orangnya psikopat gitu boy. Ya tahu sendiri lah kalau di mimpi itu ketemu orang-orang nggak benar semua gitu boy kan. Nah, di sini kita bikin alright, bikin gaduh gitu boy. Nah, kita masuk di TV sebelah sana. Jadi sebelumnya si bapak itu nonton di TV sebelah sana boy. Kita dikejar oleh orang-orang apa namanya, masyarakat shifting gitu boy, kayak Resident Evil, zombie cuman ya ini di dalam mimpi gitu boy. Pokoknya kita nggak ketemu sama si Freddy gitu boy, yang bisa membunuh kita di dalam mimpi. Nah kita masih kejar-kejar, sumpah tegang banget gitu boy. Kita masuk lagi sedikit, udah bisa teleport boy, teleport to the next TV. Alright, itu dia Six. Halo Six. Nah di sini gua kira selamat tuh boy. Ayo kita keluar Six. Dan ternyata di belakangnya ada si bosnya boy, ditarik lagi dan nggak bisa boy. Kita masih sendirian boy. Bisa ditarik lagi boy. Dan dia coba ngejar kita boy, ngejar si Mono boy. Alright. Tegang banget tuh boy. Kayak mimpi sumpah demi Allah. Nah, lihat kejar-kejar dia sebenarnya bisa lari, cuman ya bikin tegang aja lah. Ya kan? Nah, gua kira nggak bisa ngejar kan? Ini tempatnya sempit gitu gimana? Ternyata alright. Dia masih ngejar kita loh boy. Sumpah. Dia
masih nyari kita boy. Oke, nah kalau suaranya kayak gini nggak terlalu tegang ya, mungkin doi emang nggak ngejar sih boy. Nah lo bisa dengar kan suara TV gitu nyala-nyala. Ternyata dia masih ngejar. Nah di sini dia bisa teleport boy. Alright, kita buka papan yang ini. Nah kan, jadi bisa lari boy. Tegang banget asli sumpah. Alright, nah di sini kita masuk ke kereta api boy. Entah mengapa kereta apinya ada di atas gedung gitu boy. Gak tahu kenapa. Joey masih ngejar di sini. Alright, kita masih mencoba melarikan diri di sini. Alright. Doi tiba-tiba ada di sana, dasar setan anjay. Gimana-mana ada, apalagi dalam mimpi gitu kan. Yeah, everything possible happen in your nightmare boy. Ntar lu itu dikejar-kejar setan, kejar-kejar kambing, apalah gitu kan. Tapi ya semuanya masuk akal di mimpi gitu boy. Tegang banget tuh barisnya boy. Kita lari ke gerbong demi gerbong boy. Lu kalau misalkan keseleo atau gimana, jebak dikit, ninggo ya boy. Alright, nah di sini gua kira berhasil lolos gitu kan boy. Nah, boy nggak bisa aja kan di sini. Nah, lu bisa sih sebenarnya loncat, cuman ya memang kayak gini kayak sini ya. Gua kira mau mana gitu kan jauh, ternyata nabrak nih anjir. Buntu anjir. Ini kereta apinya siapa yang bikin bisa mentok gini, aduh. Si molonya sampai pusing gini boy, sampai puyeng gitu kan, jalan sakit pinggang lihat pinggangnya anjay. Ya namanya juga nightmare gitu kan boy, mimpi buruk, jadi emang ada di mana-mana gitu si apa namanya si Freddy, maksudnya si Jason, siapa ya? Si Freddy lah, kalau di dulu kan ada apa namanya Friday the 13 boy. Ya mungkin ini salah satunya temannya, mungkin kerabatnya atau ya omnya atau kakeknya atau pamannya gitu. Baik, di sini kita climbing the stairs. Kita menuju ke tengah kota mungkin boy, atau apa namanya. Dan di luar dugaan gua, ternyata si Mono ini punya kekuatan boy. Sebenarnya kenapa sih nggak dari awal gitu kan? Gua nanya-nanya sama dia, kenapa sih nggak dari awal lu keluarin kekuatan ini boy? Nah di sini ya, as you can see, itu di depan ada boy, lompat dia boy dari atas gedung. Alright, nah itu dia. Sebenarnya udah pasrah si Mono di sini boy. Nah dibukalah. Ya mungkin alasannya kenapa dia pakai kardus ya ini mungkin ya boy. Dia punya kekuatan yang istilahnya dia kalau misalkan nggak pakai kardus, dia bisa ngeluarin kekuatannya kemana aja gitu boy, kayak si Cyclops pakai kacamata gitulah. Nah kan ini kayak ada kekuatan gitu boy, sampai-sampai si gedungnya goyang gitu boy. Bisa gitu ya gedung goyang kayak gempa bumi. Jadi si Mono di sini coba ngelawan gitu boy, ngelawan apa namanya MIB ini gitu boy. Alright, mau ditangkap nggak bisa, dan dia mengeluarkan kekuatan supernya. Alright, lihat gedungnya sampai goyang gitu boy. Tapi ini dalam mimpi sih boy. Ya, everything possible happen in your nightmare boy. Everything, you know. Alright, dan akhirnya kekuatan bulan akan menghukummu. Anjir, itu jadi salah mau enggak? Senggan gitu kan? Nah, ninggoy dia boy. No, dia masih bangun boy. Dia mengeluarkan kekuatan Edo Tensei boy. Oh, Shinra Tensei boy, salah boy. Shinra Tensei, kekuatan dari Madara. Alright, kayaknya nggak sanggup boy, dan akhirnya jauh. Kemungkinan besar sih meninggal ya boy, tapi
Kalau menurut gua sih kayaknya dia nggak meninggal boy, cuman dia hilang kekuatan dulu, terus dia nyari kekuatan lagi buat ngalahin si Mono ini boy. Serem juga boy kekuatan si Mono ini boy, lihat tuh gedung-gedungnya langsung pada hormat gitu berdiri. Alright. Nah di sini tiba-tiba kita masuk gitu ke depan pintu dan doi udah nggak pakai lagi namanya kardusnya gitu boy. Alright, jadi doi langsung masuk ke pintu merah itu boy, kayak di apa namanya Insidious ya boy ya, di red doors gitu boy. Dalamnya setan semua ini boy. Oke, kita ada di lorong atau koridor masuk ke rumah, dan di rumah ini ada six-nya boy, you know. Oh enggak, di sini sempat tutup dulu, jadi kita ke pintu sebelahnya boy. Alright, nah ini dia. Itu ada 6 pintu boy, tapi nggak bisa dibuka gitu. Nah ini dia boy, ini six boy. Six berubah jadi apa namanya, jadi psikopat gitu boy kan. Jadi tugas kita di sini adalah kita hancurin apa namanya tuh mainan yang muter-muter itu, karena itu apa namanya, jadi kayak hipnotis mungkin boy ya. Tugas kita adalah ngancurin ini, tapi si yang udah di apa namanya, yang udah dirasukin itu nggak mau gitu, yang udah ke apa kerasukan itu karena terhipnotis mainan itu, dia nggak mau mainan itu. Tugas kita di sini adalah ngancurin apa namanya itu, apa mainan komedi putar lah atau apa itu namanya, harus dihancurin boy, biar istilahnya si setan yang ada di tubuh sisik itu gitu kan, fisiknya normal kembali gitu boy. Mulai di sini masih apa namanya, masih jalan ya boy. Nah, dia juga masih nyari-nyari kenapa gitu kan, lu mau ngancurin mainan gue boy. Itu mainan gue satu-satunya pemberian dari si Mr. X tadi boy, Mr. Hologram tadi. Nah kita dapat apa namanya, palu ya, X atau kampak gitu. Alright. Nah ini dia. Jadi si pintu ini bisa teleport boy, kita masuk sini keluar dari sana. Nah gitu. Jadi kita harus teriak nih boy, mancing dia, nyamperin ke lubang itu. Nah saat yang nyamperin ke lubang yang satu, kita keluar dari lubang yang sebelumnya. Nah kita pukul boy. Jadi ada beberapa kali pukulan mungkin boy, sampai si apa namanya, si mainan itu hancur, benar-benar hancur gitu kan boy. Alright. Nah kita the next stage lagi. Ya sebenarnya masih banyak sih boy stage-nya sebelum kita sampai ke ini. Jadi kita banyak melewati, cuman gua skip aja gitu boy kan, biar langsung lama juga buat nontonnya. Nah ini boy ngambek kalau dipanggil hehehe gitu kan. Nah hancur, masih ada beberapa lagi masih belum hancur. Alright, kita bangun lagi di tempat yang sama dan kita nemu kampak lagi di sini. Guys, kita masih sama, yaitu menghancurkan mainan itu boy. Mainan apa sih namanya, gue lupa anjay. Aduh apa ya ini dia teleport sampai depan boy, udah dia ngapus gitu kan. Nah ini dia anjay kan, panjang banget sumpah boy, ini teleport gitu kan. Nah ini kalau nggak salah si the last stage misalnya, atau the last hit gitu. Kalau misalkan ini hancur, Sisik bakal kembali seperti semula. Alright, dan hancur juga ternyata boy. Alright, dan di sini scenes-nya kita lihat bahwa mainannya hancur. Itu ada setannya boy, lihat gerak-gerak tuh. Kita hancurin lagi boy, mati lo anjay. Nah, kan udah mainannya udah hancur. And di sini Six kembali seperti semula boy. But dari apa namanya, ada yang aneh di sini boy. Itu bukan Six seperti biasanya sih boy. Right, dan mereka lari dari sini karena ya mungkin efek dari hancurnya mainan tadi bikin dunia mimpi ini jadi hancur juga gitu ya kan. Ini masih jadi pertanyaan sih, ini
si mata-mata ini siapa gitu kan. Tapi masih jadi pertanyaan gitu, ini bos yang mana lagi gitu, apakah itu Kronos versi versi dunia 50 gitu atau apa. Nah ini kita lari ke sebuah pintu, dan kita ya di sini ada jembatan ya boy ya, jembatan di sini, dan as you can see, alright, hancur boy, jembatannya hancur, si Six di depan, dan si Mono lari buat ngejar si Six. Gue kira mau dibantuin gitu boy. Nah kan ternyata ada yang aneh gue bilang tadi kan. Jadi si Mono dilepasin boy sama si Six di sini. Nah itu kan TV, sebenarnya itu TV buat keluar ke dunia lain gitu kan. Nah ini si Six si Mono dilepasin gitu sama si Six. Gue masih jadi pertanyaan gitu kan. Pertanyaan besar, kenapa si Mono ini malah nggak ditolongin gitu, dia malah pergi sendiri gitu. Jadi pertanyaan, maka dia nggak mau, istilahnya nggak mau lagi bermimpi buruk, jadi dia ninggalin si Mono di sana, ataukah memang ada terusannya yang lebih alright, lebih paten lagi di Little Nightmares 3 yang mungkin rilis tahun ini atau 2 tahun lagi, atau ya I don't know. Nah jadi si Mono yang dilepasin tadi itu jatuh ke bawah, dan ya as you can see di bawah ini kayak gini boy, kayak jurusnya si Jiraiya gitu kan. Jadi dinding-dindingnya banyak banyak urat-urat saraf. Nah di sini ada kursi ya boy ya, ada kursi. Nah si Mono duduk di sini, dan unbelievable boy, gak bisa dipercaya, ternyata si Mono ini berubah jadi si Mr. X tadi boy, jadi the hologram man boy yang tadi dihancurin sama dia. Oke, kita lihat sequelnya, lihat scene-nya sini sedikit demi sedikit. Dia berubah jadi boy, jadi si manusia bertopi tadi boy, yang dikalahin sama dia sendiri justru ya. Alright, mungkin ini aja video yang gue bikinin buat lo semua. Yang kalian yang suka sama video ini silahkan like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dukung terus channel ini supaya menjadi lebih besar, menjadi seperti Miao Aug dan Just No Limit. Dukungan kalian sangat berarti buat gue boy, sangat berarti. I will appreciate it of your support boy. Dan di sini si Mono berubah ya boy, berubah jadi agak dewasa gitu boy, nggak kecil lagi. Jadi si yang tadi lah, si Mr. X tadi. Nah kan, atau si Mr. X tadi masuk ke dalam tubuh si Mono, I don't know man. Let's see what's will going on in the next sequel mungkin boy, atau prequelnya, gua nggak tahu. Tapi yang jelas game ini game yang paling recommended buat dimainin tahun ini boy, atau mungkin abad ini boy ya. Alright, thank you for watching. Hope you enjoy this video boy. See you in the next video. Bye.